Paqueta dituntut larangan main seumur hidup. Kemalingan mobil dan uang Ishak raib. MU tertarik pada Lunin. Fonseca dilarang latih Lyon selama 9 bulan. Ide gila untuk kembangkan proyek naturalisasi. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan pertandingan babak 16 besar Liga Champions musim 2024-2025, Inter Milan berhasil menang 2-0 di kandang Feyenoord. 2 gol Inter dicetak oleh Marcus Thuram pada menit ke-38 dan Lautaro Martinez di menit ke-50. Kemenangan ini jadi modal bagus Inter jelang leg kedua di Giuseppe Meazza. Menghadapi 10 pemain Bayer Leverkusen, Bayern Munchen menang telak 3-0. Harry Kane memborong 2 gol yang masing-masing dilesakan pada menit ke-9 dan 75. 1 gol tambahan dari Jamal Musiala pada menit ke-54 pun menyempurnakan kemenangan atas rival senegara itu. Berbeda dengan Leverkusen, Barcelona yang juga harus bermain dengan 10 pemain justru menang 1-0 atas Benfica. Setelah Pau Kubarsi diganjar kartu merah pada menit ke-22, Benfica praktis menguasai laga. Namun, Barca mampu lebih dulu unggul pada menit ke-61 melalui aksi Raphinha. Keunggulan 1-0 itu pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Sementara itu, Liverpool yang sepanjang laga dikurung oleh PSG justru menang 1-0. PSG menghujani gawang Alisson dengan 27 tembakan, sedangkan Liverpool hanya mampu melepas 2 tembakan saja. Meski cuma 2, salah satunya berbuah gol. Gol dari Harvey Elliott pada menit ke-87 itu jadi satu-satunya yang tercipta di laga ini. Terbang ke Inggris, kita akan membahas tentang perkembangan kasus Lucas Paqueta yang diduga sengaja menerima kartu kuning di beberapa laga. Sky Sport mengabarkan sidang Paqueta akan berlangsung bulan ini dengan dakwaan sengaja berusaha menerima kartu kuning dari wasit untuk tujuan yang tidak pantas, yakni mempengaruhi pasar taruhan FA. FA menuntut Paqueta dengan larangan terlibat dalam sepak bola seumur hidup. Sejauh ini, Paqueta terus membantah soal tuduhan itu. Namun, menurut FA, biar persidangan yang menentukan. Kabar kurang mengenakan datang dari striker Newcastle United Alexander Isak. Menurut Sky Sport, Isak telah menjadi sasaran sekelompok pencuri profesional di Inggris. Menurut laporan, rumah pemain internasional Swedia di Northumberland dibobol dan orang tak dikenal mencuri mobilnya. Tak cuma itu, perhiasan senilai 68.000 pounds dan uang tunai senilai 10.000 pounds juga raib digondol sang pencuri. Untungnya saat kejadian Isak tidak berada di rumah sehingga tidak menerima serangan apapun dari pencuri. Setelah leg pertama babak 16 besar Liga Champions selesai, sistem superkomputer telah mempublikasikan prediksi. Prediksi itu tentang siapa yang akan menjuarai kompetisi di akhir musim. Prediksi Liga Champions dari superkomputer Opta menguraikan peluang keberhasilan setiap tim. Liverpool jadi tim yang paling berpeluang menjuarai Liga Champions musim ini dengan kemungkinan mencapai 26%. Di urutan kedua, ada Barcelona yang mengantongi peluang sebesar 17,3%. Sementara Real Madrid berada di urutan kelima dengan peluang 9,2% saja. Namun, ini hanya prediksi semata. Hasil di lapanganlah yang menentukan. Beralih membahas Europa League, ada Manchester United yang persiapannya terganggu jelang menghadapi Real Sociedad. Kabarnya, United tak bisa membawa skuad terbaiknya lantaran ada beberapa tambahan cedera. Dilansir di Athletic, United akan melawan Sociedad tanpa kehadiran Harry Maguire dan Manuel Ugarte yang kabarnya mengalami cedera. Mereka pun tidak didaftarkan ke skuad oleh Ruben Amorim. Meski demikian, ini bukan cedera yang parah. Kedua pemain hanya butuh waktu istirahat lebih. Masih seputar Manchester United, Football Espana mengabarkan bahwa klub yang bermarkas di Old Trafford itu sedang mempelajari kemungkinan untuk menggait kiper kedua Real Madrid, Andre Lunin. Musim lalu, saat Thibaut Courtois mengalami cedera ACL, Lunin menggantikan perannya dengan sangat baik.
Namun, hal itu tidak membuat manajemen Madrid puas. Ketika Courtois pulih, Lunin kembali ke bangku cadangan. Situasi inilah yang akan dimanfaatkan oleh MU. Sang pemain memang masih menyisakan kontrak panjang di Madrid. Tapi, dengan dana sekitar 20 juta euro, kabarnya sudah cukup untuk melunakkan hati El Real. Di sisi lain, terjadi ketegangan antara agen Anthony Junior Pedroso dan pelatih Manchester United Ruben Amorim. Sebelumnya, Amorim menyebut bahwa kualitas La Liga berada di bawah Premier League, terutama soal kekuatan fisik. Itu jadi faktor mengapa Anthony bisa menunjukkan kualitasnya. Dilansir Express, mendengar itu, Pedroso tidak terima. Dirinya justru menyalahkan manajemen MU dan Amorim atas kegagalan Anthony di Old Trafford. Pedroso meminta Anthony dengan menyebut bahwa kritik soal fisik pemain Brasil itu terlalu berlebihan. Dirinya juga merasa bahwa Amorim terlalu merendahkan kualitas Liga Spanyol. Bergeser ke Real Madrid, ada kabar yang mengungkapkan kalau klub ingin meminjamkan beberapa pemain mudanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bermain yang lebih baik kepada mereka. Dilansir Football Espana, setidaknya ada 2 pemain yang akan dipinjamkan akhir musim nanti. Kedua pemain itu adalah Endrick dan Arda Güler. Manajemen Madrid memandang Bundesliga jadi kompetisi yang cocok untuk menitipkan mereka, dengan RB Leipzig jadi tujuan utama. Track record Leipzig yang mampu mengembangkan talenta-talenta muda agar mencapai potensi maksimalnya jadi alasannya. Bergeser ke Italia, ada Lautaro Martinez yang kabarnya semakin hari semakin happy bermain di Inter Milan. Dikutip Football Italia, Lautaro yang ditemui wartawan usai menyebut penghargaan Man of the Match di laga melawan Feyenoord, mengungkapkan perasaannya. Di laga itu, ia mencetak 1 gol. Itu jadi gol ke-18 Lautaro di UCL bersama Inter. Catatan itu jadi yang terbanyak dalam sejarah klub. Lautaro pun senang bisa memberikan kontribusi besar untuk Inter. Ia bahkan rela terus bermain untuk La Beneamata. Saya akan dengan senang hati bermain untuk Inter sepanjang karir saya, tutur Lautaro. Kabar mengejutkan justru datang dari mantan pelatih AC Milan Paulo Fonseca. Setelah kemarin diisukan bakal kena sanksi selama 7 bulan, kini pihak LFP telah menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada pelatih Lyon tersebut. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Fonseca diskors selama 9 bulan karena tindakan tak terpuji kepada wasit. Itu berarti hingga tanggal 15 September mendatang, Fonseca dilarang masuk ke ruang ganti Lyon. Fonseca bahkan dilarang memimpin pertandingan Lyon dari pinggir lapangan hingga 30 November mendatang. Masih dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain kabarnya sudah melayangkan proposal resmi untuk meminang Joshua Kimmich. Dilansir Goal, Kimmich kabarnya tidak akan menandatangani kontrak baru di Bayern Munchen. Itu artinya, sang pemain akan berstatus free transfer akhir musim ini. Melihat itu, PSG pun langsung mengambil langkah. Rumornya, kontrak yang ditawarkan PSG berdurasi hingga 2029. Namun, Kimmich belum merespon tawaran PSG. Sang pemain ingin fokus ke Liga Champions terlebih dahulu. Di belahan dunia lain, Jose Mourinho dikabarkan berminat untuk melatih klub Liga Skotlandia suatu saat nanti. Dilansir Sky Sport, pelatih yang kini menangani Fenerbahce itu akan menghadapi Rangers di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa. Di sesi jumpa pers jelang pertandingan, Mourinho berbicara tentang sepak bola Skotlandia. Menurutnya, baik Rangers dan Celtic adalah klub besar yang memiliki basis fans yang besar pula. Jika ditanya kemungkinan dirinya melatih di Skotlandia, ia menjawab mengapa tidak, dan Celtic dirasa jadi opsi menarik baginya. Setelah berkeliling Eropa, kita kembali ke Indonesia untuk membahas tentang proyek pemain keturunan. CNN Indonesia mengabarkan bahwa politikus Gerindra Ahmad Dhani mengutarakan usulan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dan Kemenpora soal pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Dan mengaku setuju program naturalisasi PSSI untuk merevolusi prestasi sepak bola Indonesia. Namun, ia punya ide gila soal gagasan calon pemain naturalisasi. Dhani menyarankan untuk menaturalisasi mantan pemain di atas usia 40 tahun. Nantinya, mantan pemain itu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus. Ini jadi pemikirannya agak out of the box. Tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya.
Sementara itu, Suara mengabarkan kalau pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain akan dipimpin oleh wasit asal Tajikistan, Gulmurrodi Sadulo. Sang pengadil lapangan akan dibantu oleh Hasan Karimor, Fahrod Kuralov, dan Sayojdon yang berasal dari Tajikistan. Kemudian untuk wasit VAR ada Mohamed Obaid Kadim serta Omar Al-Ali dari Uni Emirat Arab. Nah, Sadulo ternyata bukan pertama kali menjadi wasit untuk skuad Garuda. Sebelumnya ia pernah menjadi wasit di laga Indonesia versus Vietnam di Piala Asia 2023. Dalam pertandingan itu, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor 1-0 berkat hadiah penalti yang diberikan Sadulo. Bisa kali Sid kasih penalti lagi? Bukan cuma Manchester United, Arsenal pun sedang menyusun rencana untuk menaikkan harga tiket pertandingan. Kabarnya kenaikan ini akan mulai diberlakukan musim depan. Dilansir Mirror, pihak Meriam London akan mengumumkan kenaikan harga inflasi sekitar 3,7%. Meskipun Liverpool, West Ham, dan Brentford mengumumkan tiket mereka akan berharga sama untuk musim kompetisi 2025-26. Wacana ini jelas menimbulkan perdebatan di kalangan fans Arsenal. Sebab kenaikan harga sama saja. Arsenal tidak menghormati kampanye fans untuk menghentikan eksploitasi loyalitas. Dari London, kita bergeser ke Manchester untuk membahas para fans Manchester United yang kabarnya akan mengadakan aksi protes kepada klub. Mengutip ESPN, salah satu kelompok pendukung Manchester United yang paling berpengaruh telah mendesak para penggemar yang datang ke pertandingan untuk mengenakan pakaian serba hitam pada pertandingan berikutnya melawan Arsenal. Dress code hitam-hitam dikenakan sebagai protes atas kepemilikan dan arahan keluarga Glazer atas klub tersebut. Aksi ini terkait masalah keuangan United yang kian parah. Para fans menyimpulkan bahwa ini adalah borok yang sudah lama disembunyikan oleh Glazer. Masih dari Manchester United, langkah untuk melepaskan Kobbie Mainoo di akhir musim nanti kabarnya batal diambil, sebab manajemen klub justru sedang menyusun proposal kontrak baru yang akan diserahkan ke Mainoo. Dilansir Mirror, pembicaraan awal sudah dilakukan antara pihak klub dan perwakilan Mainoo. Dari pihak sang pemain, menuntut kenaikan gaji dari 20.000 pound per pekan menjadi 180.000 pound per pekan. Angka ini masih terus didiskusikan mengingat kondisi keuangan tim sedang tidak stabil. Yang pasti, Kobbie terbuka untuk bertahan dan MU ingin memanggari sang pemain dari ketertarikan klub lain seperti Chelsea. Football Insider baru saja menguak fakta mencengangkan tentang status Darwin Núñez di Liverpool. Ternyata, di bursa transfer musim dingin kemarin, Núñez memiliki kesempatan untuk hengkang karena Al Hilal datang menawarkan kontrak. Namun menurut laporan yang ada, pihak Liverpool memblokir akses Al Hilal. Klub tidak mau terlalu cepat membiarkan sang pemain pergi. Langkah ini ternyata membuat Núñez tak senang. Oleh karena itu pihak klub kini terbuka jika sang pemain akan pergi di akhir musim nanti. Pemuda 16 tahun dari Georgia bernama Saba Karatsbashvili telah jadi buah bibir akhir-akhir ini. Pemain yang kini berseragam Dinamo Tbilisi itu telah mencatatkan 28 penampilan untuk klubnya dan jadi komoditas panas di bursa mendatang. Dilansir Daily Mail, beberapa klub sudah menunjukkan ketertarikan. Barcelona, Liverpool, hingga Real Madrid kabarnya sudah memantau perkembangan pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu. Sayangnya ada peraturan khusus di Georgia, pemain yang belum berusia 18 tahun belum bisa bergabung dengan klub luar negeri. Maka dari itu, klub peminat harus bersabar setidaknya hingga akhir 2026. Bergeser ke Italia, ada Ademola Lookman yang juga jadi incaran klub-klub Liga Inggris. Dilansir The Hard Tackle, setidaknya ada 4 klub yang sudah membuka komunikasi dengan penyerang Atlanta tersebut. Keempat klub itu adalah Arsenal, Spurs, Newcastle United, dan Aston Villa. Sejauh ini klub yang terdepan adalah Arsenal dan Spurs, karena urgensi mereka untuk mendatangkan striker jadi yang paling tinggi. Newcastle baru akan bergerak jika Alexander Isak hengkang, sedangkan Villa masih punya banyak opsi lain. Masih dari Serie A, ada perkembangan proyek pembangunan San Siro di Milan. Kabarnya proyek ini akan memakan biaya sekitar 1 miliar euro. Dilansir Goal, baik Inter Milan maupun AC Milan diminta untuk segera melaporkan rencana keuangan mereka agar proyek pembangunan bisa terlaksana sesuai rencana. Menurut laporan, duo Milan berharap pembangunan bisa dimulai pada tahun 2027 dan bisa selesai sebelum musim 2030-31. Nantinya, stadion ini akan berkapasitas 71.500 kursi. Menjelang jeda internasional bulan Maret, beberapa pemain mulai mendapat panggilan dari tim nasional. Menariknya jika biasanya pesepak bola hanya mendapat 1 panggilan negara, maka yang dialami Douglas Santos agak lain.
Dilansir FC Zenit, pemain Zenit Saint Petersburg itu mendapat 2 panggilan tim nasional sekaligus. Pertama dari Brasil, kedua dari Rusia. Santos berhak membela timnas Rusia karena telah mendapat kewarganegaraan Rusia sejak Oktober 2024. Itu karena Santos sudah berkarir di Rusia sejak 2019. Sementara dari sepak bola Asia, ada Federasi Sepak Bola Pakistan yang sudah bebas dari sanksi. Sebelumnya Pakistan terkena skorsing internasional ketiga dalam waktu kurang dari 8 tahun pada 6 Februari lalu. Skorsing diberikan setelah PFF menolak amandemen yang direkomendasikan FIFA terhadap konstitusinya. Namun menurut Super Bowl, Pakistan akhirnya mengalah dan mau menerima amandemen tersebut. Alhasil FIFA mencabut skorsing itu. Hal itu dilakukan tepat waktu agar timnas Pakistan memenuhi syarat untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia 2027. Dari Indonesia, PSSI mengumumkan tiket laga kandang timnas Indonesia menjamu Bahrain dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah ludes terjual. Dilansir CNN Indonesia, pembelian tiket pertandingan Indonesia versus Bahrain via Livin Mandiri telah habis terjual. Namun PSSI juga mengkonfirmasi tetap akan ada tambahan tiket lagi. Penjualan tiket secara terbatas untuk pertandingan Indonesia versus Bahrain akan diinformasikan kembali kepada publik secepatnya.